Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Mas Alan di channel siaran cerita mistis. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Dendam Arwah Ina. Sebelum kita masuk ke ceritanya, jangan lupa untuk like, comment, subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan cerita-cerita dari channel ini. Dan seperti apa ceritanya? Mari kita dengarkan. Marvin diam sesaat. Dia seperti memikirkan sesuatu karena tingkah Kevin tidak seperti biasanya. Kevin akan bicara padanya kalau ingin pergi atau ingin tidur seperti yang dikatakan Leo. Kalau begitu, ayo kita tidur. Ini sudah hampir pagi. Timbal Dita mengajak temannya tidur. Akhirnya ketiganya meninggalkan api unggun dan berjalan memasuki kemah mereka. Namun sampai di kemah tidak ada Kevin di sana. Ketiganya dibuat bingung. Lalu ketiganya berjalan menghampiri kemah para cewek. Setibanya di kemah cewek, ketiganya dibuat bingung karena tidak melihat satu orang pun di sana. Kemah itu terlihat kosong. Kemana para cewek? Kok kosong? Tanya Marvin pada kedua temannya. Leo dan Dita mengangkat bahunya, tanda tidak tahu. Namun ketiga pemuda itu bingung karena tidak tahu kemana perginya teman-temannya itu. Terlebih para cewek yang pergi tidak memberitahu mereka. Sekarang bagaimana? Apa kita harus mencari mereka? Atau kita tunggu sampai besok pagi? Tanya Marvin pada kedua temannya. Jujur saja, dia sangat risau terjadi sesuatu pada teman-temannya itu. Akan lebih baik kita tunggu sampai besok pagi. Kalau mereka tidak kembali, baru kita cari. Dan kita bisa meminta bantuan dari Pak RT. Imbuh Leo yang sudah punya firasat kalau teman-temannya sedang tidak baik-baik saja. Leo berpikir teman-temannya itu diculik atau ada hal-hal lain yang terjadi pada mereka, seperti kesurupan misalnya. Marvin dan Dita setuju dengan usul Leo. Akhirnya ketiganya kembali ke camp dan istirahat sambil menunggu pagi. Detik demi detik, menit berjalan, jam pun berganti. Suhu dingin mulai terasa di perkampungan yang masih asri, jauh dari polisi yang tidak baik seperti asap dari berbagai kendaraan. Perkampungan itu masih sangat asri. Terlihat banyaknya pepohonan rindang yang masih tumbuh di kampung itu. Kampung itu setiap malam terasa dingin sehingga menusuk sampai ke tulang. Rumah sederhana yang indah dan masih terawat, walaupun rumah itu sudah tidak berpenghuni. Dua gadis cantik yang sedang terlelap di pembaringan jadi terbangun karena mendengar suara azan. Aisyah yang terbiasa terbangun di saat subuh, dia langsung keluar dari kamar untuk berwudu dan melanjutkan kewajibannya sebagai muslim. Aisyah merasa rumah itu sangat sepi, seperti sudah lama tidak dihuni. Aisyah seperti merasa ada hal yang tidak bisa dijelaskan di rumah ini, apalagi dengan suhu yang dingin seperti ini. Namun Aisyah tidak memikirkan hal itu, walaupun bulu kuduknya sudah mulai bangun. Namun dia tetap berwudu dan melakukan kewajibannya sebagai muslim. Selesai sholat subuh, Aisyah menyimpan mukena dan sajadah di tempat tidur. Kemudian Aisyah membangunkan Cynthia karena hari sudah mulai pagi. "Sin, bangun, ini sudah pagi, kita harus kembali ke kemah." Aisyah menggoyangkan tubuh Cynthia agar terbangun. Kedua gadis itu keluar dari kamar dan duduk di ruang tamu. Sebenarnya Aisyah dan Cynthia ingin kembali ke kemah, namun mereka harus menunggu pemilik rumah bangun dulu untuk minta izin. Biar bagaimanapun, Ina sudah memberinya tumpangan tidur dan sholat. Jadi tidak enak jika pergi begitu saja tanpa berterima kasih pada pemilik rumah. Jam terus berputar, mentari sudah mulai menampakkan dirinya. Namun, kedua gadis itu masih setia menunggu pemilik rumah
yang tidak kunjung bangun. Sebenarnya Aisyah ingin mengetuk pintu kamar Ina, tapi diurungkan karena Aisyah pikir tidak sopan jika harus membangunkan pemilik rumah. "Ais, kok Mbak Inahnya tidak bangun-bangun sih?" tanya Cynthia yang sudah mulai jenuh menunggu dari tadi. Cynthia juga risau kalau dia dan Aisyah dicari oleh teman-temannya karena tidak ada di kemah nantinya. "Kita tunggu sebentar lagi, mungkin Mbak Inahnya capek banget hingga dia terlambat bangun," bujuk Aisyah agar Cynthia mau bersabar menunggu Inah bangun. Sedangkan Marvin, Leo, dan Dita pagi-pagi sekali sudah berada di rumah Pak RT karena melihat keempat temannya tidak ada di kemah, dan jika mereka pergi pasti juga sudah kembali karena mengingat pagi ini mereka akan pergi menaiki bukit. Kalian?" sapa Pak RT ketika melihat ketiga pemuda yang meminta izin darinya kemarin yang sudah berada di depan pintu rumahnya pagi ini. "Iya Pak," jawab ketiganya bersamaan. Sebenarnya Marvin dan teman-temannya merasa sungkan menemui Pak RT sepagi ini. Namun ketiganya tidak tahu harus bagaimana sehingga mendatangi rumah Pak RT. "Mari silakan duduk." Pak RT mengajak ketiganya duduk di kursi teras rumahnya. Pak RT bingung karena belum tahu untuk apa ketiga pemuda itu datang pagi-pagi menemuinya. "Ada apa? Kenapa menemui saya sepagi ini?" tanya Pak RT yang penasaran kepada tiga pemuda itu. Pak RT menatap kepada pemuda itu secara bergantian. "Begini Pak, kami kesini mau bertanya dan juga meminta bantuan Pak RT," ucap Marvin. Sedangkan Leo dan Dita mengangguk tanda membenarkan apa yang Marvin utarakan. "Memangnya apa yang bisa Bapak bantu?" tanya Pak RT lagi kepada tiga pemuda itu di depan sekarang. "Teman-teman kami 4 orang, 3 cewek dan 1 cowok tidak ada di kemah dari tadi malam hingga sampai sekarang. Kami takut terjadi sesuatu pada mereka, dan kami juga ingin tanya apakah di sini ada penculikan atau apa gitu," tanya Marvin pada Pak RT. Pak RT mengangguk, mengerti dengan maksud dan tujuan ketiga pemuda di depannya sekarang. "Seingat dan setahu Bapak, kampung ini aman. Tidak ada kejadian yang seperti kalian tanyakan," jawab Pak RT yang sebenarnya. Namun sebenarnya ada kejadian yang sangat memilukan yang terjadi pada keluarga Ahmad. Tapi Pak RT tidak mungkin menceritakan hal itu pada mereka. "Apa teman-teman kalian tidak bilang pergi kemana?" tanya Pak RT lagi pada ketiga pemuda itu. Pak RT juga ingin tahu bagaimana hingga keempat teman mereka tidak kembali. "Kalau yang cowok sih ada Pak, tapi dia bilang ingin buang air besar, tapi hingga sampai saat ini belum juga kembali. Sedangkan yang cewek tidak bilang apa-apa," timbal Leo, seperti yang terjadi sebenarnya. Pak RT terdiam sesaat memikirkan. Namun di saat Pak RT sedang memikirkan apa yang terjadi, Marvin kembali membuka suara. "Pak, apa kami bisa meminta bantuan Bapak dan juga warga di sini untuk membantu mencari teman-teman kami? Soalnya kami tidak tahu tentang kampung ini," minta Marvin pada Pak RT, dan berharap kalau lelaki parubaya ini mau membantu mereka. "Tentu saja Bapak akan mengajak beberapa warga juga agar teman-teman kalian cepat ketemu," jawab Pak RT dengan senang hati. Sedangkan di rumah Ina, Aisyah dan Cynthia sudah sangat jenuh menunggu. Namun pemilik rumah itu belum juga kelihatan. Tidak lama kemudian terdengar suara pintu terbuka. Aisyah dan Cynthia langsung mengedarkan pandangannya ke arah pintu utama rumah Ina yang terbuka. Setelah itu nampak seorang perempuan parubaya sedang memasuki rumah itu. Aisyah dan Cynthia langsung berdiri
hendak menyambut perempuan paruh baya itu, yang tidak lain adalah Ibu Ani. Aisyah dan Cynthia langsung menghampiri Ibu Ani dan bertanya, "Bagaimana Anda bisa masuk?" Tentu saja Aisyah bertanya seperti itu, karena dia sudah dari tadi ingin membuka pintu itu, tapi tidak bisa karena pintu itu terkunci. Ibu Ani yang juga bingung dengan keberadaan gadis itu langsung menjawab, "Tentu saja bisa, karena aku punya kuncinya," jawab Ibu Ani dengan pikiran bingung. Ibu Ani menelisik kedua gadis di depannya sekarang. Dari ujung rambut sampai ujung kaki, Aisyah yang peka dengan tatapan Ibu Ani padanya. Dia langsung berkata, "Kami berdua tadi malam menginap di sini karena disuruh oleh Mbak Ina, dan sekarang kami ingin kembali ke kemah. Tapi kami menunggu Mbak Ina untuk pamit belum juga bangun," ujar Aisyah jujur dan dianggupi oleh Cynthia. "Apa?" tanya Bu Ani terkejut. "Bener Bu, kami datang dari kota dan membuat kemah di ujung kampung di sana. Kami kesini karena menumpang sholat, namun Mbak Ina meminta kami menginap di sini." Saat ini Cynthia yang menceritakan dengan detail. Bu Ani sangat terkejut dan bingung dengan ucapan gadis di depannya ini. Kedua gadis ini sedang membicarakan Nak Ina. Apa mungkin aku salah dengar? Gumam Bu Ani dalam hatinya. Bagaimana tidak menyangka salah dengar? Bu Ani sangat tahu kalau wanita yang mereka sebut tadi sudah tidak ada di rumah ini. Bahkan dia sudah tidak berada di dunia ini. Tunggu dulu, apa aku tidak salah dengar? Apa Ina yang kalian sebutkan tadi Ina pemilik rumah ini? Tanya Bu Ani untuk memastikan kalau dia tidak salah dengar. Kedua gadis itu menganggukkan kepala karena keduanya memang benar Ina yang minta mereka berdua tidur di sini. Bu Ani sangat terkejut. Raut wajahnya berubah pucat seperti orang yang ketakutan. Jika benar apa yang dikatakan oleh gadis ini itu berarti Ina, tidak mungkin, gumam Bu Ani dalam hatinya. Bu Ani mencoba tersenyum ramah pada kedua gadis itu. Bu Ani juga ingin menanyakan bagaimana Ina yang mereka lihat. Bu Ani langsung menyuruh kedua gadis itu duduk dan juga ingin bertanya tentang apa yang mereka bilang tadi. "Sekarang, kalian ceritakan awal mula kalian bisa masuk ke rumah ini dan seperti apa orang yang kalian lihat," minta Bu Ani pada kedua gadis itu agar menceritakan yang sebenarnya. Aisyah menarik nafasnya dan mulai bercerita awal mereka datang sampai berada di sini. Aisyah memulai cerita dari mereka sampai ke kampung ini dan membuat kemah di ujung kampung. Aisyah juga menceritakan dia bertemu dengan Ina dan hingga menginap di rumah ini. Setelah mendengar cerita Aisyah, Bu Ani menjadi resah, takut dan bingung bercampur menjadi satu. "Kalian percaya atau tidak itu hak kalian. Sebelumnya saya bercerita pada kalian, aku ingin bertanya pada kalian berdua, apa Ina yang kalian lihat tadi malam sama wajahnya kayak itu?" Tanya Bu Ani menunjuk foto Ina yang terpajang di dinding. Aisyah dan Cynthia mengangguk, membenarkan kalau yang mereka lihat memang benar Ina yang ada di foto itu. Bu Ani menarik nafas berat dan kemudian menceritakan apa yang terjadi pada Ina di rumah ini. Bu Ani menceritakan apa dari awal kejadian yang menimpa Ina hingga sampai Ina sudah tiada. Kali ini bukan lagi Bu Ani yang terkejut, tapi Aisyah dan Cynthia. Namun biarpun mereka terkejut dengan cerita Bu Ani, tapi keduanya tidak percaya kalau Ina sudah tiada. "Maaf Bu, Anda tidak mengarang-arang ceritakan?" tanya Cynthia yang kurang percaya dengan cerita Bu Ani. Jika Ina sudah tiada, lalu siapa yang mereka lihat tadi malam? Begitu pikir Aisyah dan Cynthia.
Di saat Bu Ani ingin menjawab apa yang ditanya Cynthia, ketiganya mendengar suara riuh di jalan depan rumah. Ketiganya keluar dari rumah itu ingin melihat kenapa di jalan terdengar sangat riuh. Di saat ketiganya sampai di depan pintu pagar, terdengar seorang pemuda yang memanggil mereka dengan sebutan Cynthia dan Aisyah. Aisyah dan Cynthia langsung melihat ke arah suara yang memanggilnya, yang ternyata teman mereka, yaitu Leo, Marvin, Dita, dan Pak RT, serta beberapa orang kampung. Marvin langsung menghampiri Aisyah dan Cynthia. "Kalian dari mana? Kami sudah lelah mencari kalian, tahu?" ucap Marvin menatap ke Aisyah dan Cynthia. "Kevin dan Dila, mana?" tanya Marvin lagi, karena tidak melihat keberadaan Kevin dan Dila di antara Aisyah dan Cynthia. "Maafin, kami tadi malam hanya berniat menumpang sholat dan kami diminta nginap di sini oleh Mbak Inah. Tapi di sini hanya kami berdua, tidak ada Kevin dan Dela," jawab Cynthia benar adanya. Pak RT dan juga beberapa warga saling pandang satu sama lain karena mendengar penuturan Cynthia dan Aisyah. "Tadi kalian menyebut nama Ina. Maksud kalian Ina yang mana?" tanya Pak RT, memastikan apa yang ada di dalam pikiran saat ini. Begitu juga dengan beberapa warga yang menajamkan telinga untuk memastikan. "Maksud kami Mbak Ina yang punya rumah ini," jawab Cynthia yang tidak merasa curiga sama sekali. Pak RT langsung menatap Ibu Ani, meminta penjelasan. Bu Ani yang mengerti dengan kebingungan Pak RT, dia langsung menghampiri Pak RT dan menceritakan apa yang sudah diceritakan oleh Aisyah dan Cynthia padanya. "Aku sudah bilang pada keduanya kalau Ina pemilik rumah ini sudah tiada. Namun, apa yang aku ceritakan sepertinya mereka tidak percaya." Lalu Pak RT menceritakan pada mereka semua apa yang terjadi tahun lalu dengan Ina hingga membuat Ina meregang nyawa. Mendengar cerita Pak RT yang sama seperti yang diceritakan Bu Ani, mereka semua bergidik ngeri dan pikirannya sudah entah kemana. "Kalau begitu, apa yang kami lihat tadi malam adalah hantu, bukan manusia." Aisyah dan Cynthia bergidik ngeri. Dia menyesali sudah menumpang sholat di rumah ini. Namun dalam hati kecilnya Aisyah tidak berhenti mengucap syukur karena tadi malam hantu Ina tidak menakutinya dan juga membunuhnya. Rumah ini sudah tidak berpenghuni karena suami Mbak Ina sudah balik ke kota ikut keluarga Ina, ucap Pak RT pada mereka semua. "Saya datang ke sini karena harus membersihkan rumah seperti yang disuruh oleh suami Mbak Ina," ucap Bu Ani. Aisyah dan Cynthia menerawang pada tadi pagi di dalam rumah waktu mereka ingin pamit, namun Mbak Ina tidak keluar hingga sampai saat ini. Pak RT menjadi risau dan bingung. Apa mungkin yang kedua gadis itu katakan adalah Ina, dan sekarang Ina sudah menjadi hantu? Tanya Pak RT berbisik di telinga Bu Ani. "Entahlah," timpal Bu Ani yang sepertinya sangat ketakutan. Bu Ani sudah 1 tahun bekerja membersihkan rumah, namun dia tidak melihat apa-apa di dalam rumah tersebut. "Ya sudah, sekarang ayo kita pergi. Kita harus mencari kedua teman kalian lagi," ajak Pak RT pada muda-mudi di depannya. Marvin dan temannya segera mengejar langkah Pak RT agar seimbang. Semuanya sekarang keluar dari halaman rumah itu. Pak RT segera melakukan pencarian 2 orang yang hilang. Kini semua berjalan menuju kemah, sedangkan Bu Ani masuk ke dalam rumah lagi dengan sedikit takut-takut. Bu Ani memandangi foto Ina dengan pikiran dan perasaan campur aduk. "Nah Ina, kamu sangat cantik dan baik, tapi sayang, nasib kamu sangat malang karena kekejaman laki-laki bajingan yang tidak punya hati." Bu Ani berbicara dengan foto Ina
yang terpajang di dinding. Air mata Bu Ani runtuh seketika, apalagi saat mengingat kejadian tadi malam, saat mendengar cerita dari Aisyah dan Cynthia. "Nak, apakah kamu tidak tenang di sana? Apakah kamu gentayangan? Atau kamu mau balas dendam?" Bu Ani terus bergumam, seolah dia sedang berbicara langsung pada Ina. Padahal di depannya hanya foto Ina. Setelah lama menatap foto Ina, Bu Ani mengusap air matanya. Dia tidak mau berlama-lama hanyut dalam kesedihan. Bu Ani langsung mengalihkan kesedihannya dengan bekerja. Sementara di dalam hutan belantara yang sangat lebat, seorang gadis terbangun dari pingsannya yang begitu lama. Gadis yang bernama Dila itu terbangun, seperti orang yang hilang ingatan. Dia termangu dan bingung. "Apa aku sudah mati?" tanya pada diri sendiri. Mata Dila celingukan melihat ke sana ke sini. Namun yang nampak di setiap penglihatan matanya hanyalah hutan dengan pohon besar dan kecil. Dila menampar dan mencubit dirinya sendiri, namun terasa sakit. "Aduh, sakit. Berarti aku masih hidup," ucapnya sendiri. Seketika bayang tadi malam muncul di ingatannya. Dia ingat saat dia bersama Kevin dan bertemu dengan gadis cantik dan akhirnya menjadi hantu. Dia juga ingat kalau dia berlari saat Kevin diserang, sehingga dirinya sampai di sini dan pingsan saat melihat mata merah di atas pohon. Dila menengok ke atas pohon memastikan kalau mata merah tadi malam sudah tidak ada lagi. Dila ingat kalau Kevin semalam tidak baik-baik saja. "Kevin, apa kamu masih hidup?" gumamnya, bertanya dalam hatinya. Dila tidak mau terlalu memikirkan Kevin lagi. Dia harus mencari cara supaya dirinya bisa keluar dari hutan lebat yang membuat dirinya hampir mati. Dila merogoh sakunya, hendak mengambil ponsel. Namun sakunya sudah kosong, tidak ada lagi ponsel di sakunya. "Sial, ponselku juga sudah hilang," gumamnya lagi. Dila menarik nafas pasrah. Dia mulai melangkah, kakinya melewati hutan demi hutan, ranting demi ranting yang menghadangnya. Gadis yang biasanya tampil seksi, bersih, dan glamor itu namun kini nampak sudah seperti orang gila. Pakaian seksi yang dia pakai sudah banyak sobekan karena terkena ranting. Rambut yang terawat kini sudah menjadi seperti balon yang ingin terbang ke udara, dan kulit juga penuh darah dan goresan akibat terkena ranting. Dila terus membawa langkahnya sembari mata melirik sana sini. Hatinya tetap waspada pada binatang liar yang dia pikir akan muncul dalam tiba-tiba. Benar saja, baru berjalan beberapa meter seekor ular besar sudah menghadangnya. Dila terperanjat kaget. Dengan spontan langkah kakinya terhenti saking takutnya dia. "Ma, Pa, tolong aku. Dila takut. Dila janji tidak akan mengulangi perbuatan keji lagi." Dila jadi teringat tentang perbuatannya yang ingin merebut Kevin dari temannya, yaitu Aisyah. Dila jadi menyesal telah mengkhianati Aisyah. Seandainya dia tidak berniat melakukan perbuatan keji bersama Kevin, dia pasti masih di kemah, tidak akan mengalami seperti ini. "Seandainya aku tidak pergi dengan Kevin, pasti aku tidak akan berada di sini," gumamnya dalam hati, menyesali kebodohannya. Dila menyesali semuanya yang terjadi. Dia berniat kalau bisa keluar dari hutan ini, dia ingin meminta maaf sama Aisyah, ingin menjadi wanita baik-baik. Dila memohon pada Tuhan, meminta dirinya bisa segera keluar dari hutan ini, atau ada seseorang yang akan menolongnya. Dila membuka matanya dan melihat ular itu sudah tidak ada lagi. "Terima kasih ya Allah, sudah mengabulkan doaku." Dila mengira kalau doanya sudah dijawab oleh Allah, dan tidak henti-hentinya Dila berucap syukur, walau dia belum tahu apa dia masih bisa keluar atau tidak dari hutan ini. Sementara di sisi lain di kemah semua orang termasuk Pak RT dan beberapa warga lainnya terus berjalan mencari Kevin dan Dila.
Tidak lama mereka berjalan. Leo melihat ponsel tergeletak di rumput dekat batu besar. Leo segera mengambil ponsel itu dan diikuti oleh yang lainnya. "Marvin, coba lihat, ini ponsel Dila," ucap Leo, menyodorkan ponsel itu pada Marvin. Marvin langsung meraih ponsel itu dan mengecek. Ternyata benar, ponsel yang itu adalah ponsel milik Dila. Seketika semua berkumpul dan saling berkompromi tentang ponsel Dila yang ditemukan oleh Leo tadi. "Berarti Dila pernah di sini," ujar Marvin, dan diangguki oleh semua. Tidak jauh dari tempat itu, seorang warga membawa tali pinggang. "Aku menemukan tali pinggang ini. Apa kalian tahu ini milik siapa?" tanya seorang warga, menunjukkan tali pinggang pada Marvin, Leo, dan Dita. Dita langsung membuka suara. "Ini milik Kevin." Dita tahu pasti kalau tali pinggang itu milik Kevin. "Bagaimana kamu tahu itu milik Kevin?" tanya Marvin pada Dita. Marvin ingin benar-benar memastikan kalau itu milik Kevin. "Aku pernah melihatnya," jawab Dita, meyakinkan semua orang yang berada di sana. Kemudian semua yang ada di sana saling menatap entah apa yang sedang dipikirkan oleh semua orang. Setelah hening sesaat karena sibuk dengan pikiran masing-masing, Marvin mulai membuka suara. "Kalau feelingku terjadi sesuatu pada mereka, dan lihat rumput itu seperti sudah diinjak, itu berarti mereka pergi ke sana." Tunjuk Kevin pada rumput yang rebah karena pijakan. Semua orang membenarkan ucapan Marvin, dan semua saat ini pergi mengikuti jejak kaki Kevin dan Dila di rumput yang dipijaknya. Dila saat ini sudah duduk di bawah pohon besar. Dia sudah dilanda kehausan dan kelaparan. Tenggorokan Dila sudah mulai kering dan perut pun sudah mulai keroncongan. Dila melirik sana sini tanpa sengaja. Matanya menatap pohon pisang yang buahnya sudah matang. Cukup sekian ceritanya sampai di sini, nantikan kelanjutan ceritanya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.